Shalom warga kerajaan. Sementara yaitu Amerika merayakan Thanksgiving Day, nah kita juga mendekati perayaan Natal. Dan perayaan Natal tidak bisa dipisahkan dari sepasang suami istri Yusuf dan Maria, dan khususnya hari ini tentang Maria ibu Yesus ya. The mother of my Lord, kata Elizabeth, istri pada Zakaria, bukan the mother of my God ya, jangan keliru ya. Dia jadi ibu daripada Kristus waktu di bumi. Di dalam surat 2 Yohanes banyak orang mempertanyakan siapa itu the elect lady. Lady sini Kyria ya, Lord itu Kyrios, ini Kyria. Dan yang menyebutkan ini adalah Rasul Yohanes sendiri. Kelihatannya misteri, sebetulnya tidak juga ya. Dari penatua pada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar-benar aku kasih. Karena ayat terakhir daripada 2 Yohanes ini ada salam daripada saudarimu yang juga terpilih ya. Salam pada kamu dari anak-anak saudarimu yang terpilih. Dan kita tahu bahwa ibu daripada Rasul Yohanes dan juga Maria adalah saudara kandung. Dan sebetulnya dia adalah cousin daripada Tuhan Yesus. Karena itu saudara, mari kita belajar daripada ibu ini yang terpilih dan anak-anaknya melayani Tuhan. Kita berbicara tentang the family that serve the Lord ya, memuliakan Tuhan lewat keluarga. Kita tahu bagaimana ada surat Yudas ya, bukan Yudas Iskariot ini. Yudas ini adalah dia sebutkan sebetulnya adalah saudara Tuhan Yesus lewat anak daripada Yusuf dan Maria ya. Bukan dari Roh Kudus tapi dari Yusuf dan Maria. Dan salah satunya adalah Yakobus, James. Yakobus ini saudara kita tahu bahwa dia adalah adik daripada Tuhan Yesus, tapi anak dari Yusuf dan Maria juga. Bayangkan memuliakan Tuhan lewat siapa? Lewat keluarga kita. Kita ingat seorang wanita yang hebat sekali, tapi banyak sekali menderita. Sarah Wesley, ibu daripada John and Charles Wesley yang merubah dunia. Sampai sehari ini pelajaran metodis itu mempengaruhi hidup saya ya. Hidup kudus, hidup benar, dan bagaimana cara hidup contentment, bagaimana cara hidup yang memuliakan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana di atas kayu salib Tuhan Yesus menyerahkan ibunya untuk dipelihara oleh Rasul Yohanes. Dia berkata, putra inilah ibumu, ibu ini adalah putramu. Saya percaya setiap orang yang mengasihi orang tuanya pasti akan menitipkan pada saudara yang dia paling percayai. Dan kita melihat di sini bagaimana kehidupan Maria. Cuman jangan disembah ya saudaraku. Kita akan melihat di mana-mana, saya berani berkata. Salah satunya nanti adalah ke arah yang berlebih-lebihan. Bukan lagi devosi tapi worship kepada Maria. Dan itu tidak sesuai firman Tuhan saudaraku ya. Dan firman Tuhan melihat di sini bagaimana ayat keempat, aku mendapati separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Sesuai dengan perintah yang telah kita terima pada Bapa. Saya periksa dalam King James Version 3 tidak dikatakan separuh. Dalam Amplified Bible dikatakan some, maybe. Salah satunya sudah dinubuatkan oleh waktu itu Simeon ya. Waktu Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus berusia 40 hari. Yaitu dibawa ke bait Allah. Jadi beritahu sebuah pedang akan menembus ke dalam jiwamu. Bukan cuma waktu dia melihat Kristus dianiaya, disalib. Kalau sudah lihat film The Passion of the Christ, kita melihat bagaimana penderitaan daripada Maria. Tapi juga kalau anak-anaknya tidak dalam kebenaran, wah saudaraku, itu tentu saja akan sangat menyedihkan. Saya ingat the another elect lady, my mom ya. Bagaimana sekarang anak-anaknya semua melayani Tuhan, dan saya berdoa setiap ibu yang mendengar ini, dipakailah engkau oleh Tuhan dan anak-anakmu akan melayani dia. God bless you. Amin. Puji Tuhan, shalom buat kita semua Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat hari ini, kita boleh berjumpa kembali. Kita menaikkan setiap ucapan syukur kita. Kita mau bersekutu dengan Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat kasih dan cinta-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau datang berdiam di hadirat-Mu untuk merasakan kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai kembali di acara yang sangat luar biasa hari ini. Oleh karena itu doa saya setiap saudara ngalami kemurahan, ngalami mujizat Tuhan. Kami berdoa untuk Bro Yongki yang ada di Jakarta, yang habis selesai operasinya. Kiranya mujizat Allah terus dikerjakan, dan beberapa orang yang minggu ini minta dukungan doa. Saya percaya kuasa bilur Yesus sanggup menyembuhkan secara sempurna. Yang setuju katakan amin. Seberapa banyak yang mencintai Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini sebagai satu pernyataan cinta kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Sama-sama saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi sama-sama dengan sukacita dan bahagia kita. Cinta Yesus selamanya. Yang setuju katakan amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini ya tepuk dada saudara. Layakkanlah seluruh hidupku. Amin, amin. Ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanaku. Lagi sama-sama saudaraku. Ya Aba, amin. Semuanya. Ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Oh Jesus. Aba, Bapa. Ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Lagu ini sangat luar biasa. Ketika menyebut ya Aba, ya Bapa, aku ini anakmu, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama saudaraku, kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak Raja, kita berhak menerima seluruh warisan yang Tuhan sediakan atas kita oleh karena Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang kedua, pakailah sesuai dengan rencanamu. Artinya apa? Di akhir zaman ada satu gerakan yang disebut dengan All Saints Movement. Artinya apa? Semua orang kudus akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Makanya jangan heran ketika saudara berkata, Pak Pendeta, saya ini bukan pendeta, saya bukan aktivis. Kenapa saya mendoakan orang sakit kanker, sakit kanker sembuh? Bukan karena saudara, tetapi karena saudara dipenuhi Roh Kudus dan saudara adalah orang-orang yang percaya, yang berhak dipakai Tuhan secara dahsyat yang luar biasa. Kita berdoa bersama-sama. Menit-menit ke depan adalah menit-menit Tuhan berbicara atas kami. Hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada. Minta pengurapan khusus ya Tuhan. Supaya apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan sekedar informasi, namun sebuah pewahyuan yang merubah hati kami. Dan membawa mujizat dalam seluruh kehidupan kami. Dan membawa kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk buat kita semuanya, baik yang ada di tempat ini, di hall ini maupun yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan sanggup menjamah dengan kuasanya. Yang setuju katakan amin. Terima kasih untuk orang-orang yang hebat. Baru saja kita mengadakan basar bersama dengan Pak Pendeta Hengki dan semuanya. Para ibu-ibu diaken
Saudaraku, mereka membuka lapak untuk pasar, saudaraku. Dan luar biasa, 4 hari berturut-turut. Hari yang pertama 500 sampai 600 orang hadir di pasar kami. Dan sangat luar biasa. Kalau siapa tadi? Cak Asmo, dia punya statement. Harga anak kos rasa bos. Tetapi pasar kita kasih nama bos berhati jongos, saudaraku. Jadi orang mereka bos-bos tetapi hatinya jongos, mau siap melayani. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan tanda bahwa mencintai Tuhan dengan segenap hati, sekalipun melakukan pekerjaan yang paling sederhana, yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita akan membahas satu kebenaran yang menarik dalam menit-menit ke depan, dan sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan tadi, Ku Mau Cinta Yesus. Kita akan membahas satu hal yang sangat menarik, yang tentunya ini menjadi sebuah panggilan tertinggi dalam hidup kita. Hati yang melekat pada Tuhan. Katakan sama-sama, hati yang melekat kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, kalau ada hati yang melekat kepada Tuhan, artinya ada hati yang tidak melekat kepada Tuhan. Amin, amin. Di beberapa sesi yang lalu saya sampaikan bahwa the Christian, not religion, kekristenan bukan sekedar agama, tetapi sebuah relationship, sebuah hubungan antara anak dengan Bapa. Amin. Saudaraku, ada orang, makanya kalau kita dengan Bapa, tidak mungkin saudaraku terlalu resmi. Bayangkan ketika saudara dengan orang tua, dengan papa saudara, dengan orang tua, saudara mulai papa yang terhormat. Misalnya anak saya datang, papa yang tercinta. Papa tahu bahwa saya punya sepatu hampir robek. Kiranya kalau papa punya berkat, belikan. No. Dia bilang, "Pak, sepatuku robek, kalau ada berkat beliin ya." Saudaraku, itu hubungan organik, saudaraku. Ada banyak orang mengemas kekristenan, hubungan dengan Bapa itu, saudaraku, terlalu resmi, protokoler. Tapi saudaraku, hubungan, relationship, makanya harus ketemu yang namanya love encounter, cinta Tuhan. Ketemu dengan truth encounter, kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, ketika ketemu keduanya akan ketemu yang disebut power encounter. Berjumpa dengan kuasa Tuhan. Nah, bicara melekat kepada Tuhan. Seharusnya orang percaya, pada istilah ketika orang jatuh cinta berkata seperti ini, lengket seperti perangko. Bukan cinta karet, sana sini lengket, yang ini aku mau. No. Bicara masalah melekat kepada Tuhan, artinya hati saudara dan saya sedang melekat kepada Tuhan. Nempel seperti Tuhan. Saudaraku, oleh karena itu dalam kebenaran firman Tuhan di sini dikatakan, baca sama-sama dengan saya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita adalah akulah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Kenapa saudaraku? Kalau pengen berbuah, saudaraku, kekristenan bukan bicara masalah lamanya waktu. Mungkin saudara berkata, sudah jadi pendeta 20 tahun, saya menjadi majelis 45 tahun, saya menjadi pelayan gereja sekian tahun. No. Saudaraku, tapi sedang berbicara masalah berbuah atau tidak. Kekristenan sedang tidak berbicara berapa lama waktunya saudara ikut Tuhan. Tetapi saudaraku, makanya Alkitab berkata yang lama sudah yang dahulu menjadi terkemudian, karena bicara masalah buah. Bukan karena nama saudara nama Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kami diberikan pelayanan di lapas, saudaraku. Hampir berapa orang Pak Engki yang biasa ibadah di lapas? 300-an. Sekitar 300. Nama-nama mereka, nama-nama Matius, Markus, Paulus. Yang pasti tidak ada nama Wahyu di situ, apalagi Hengki. Jadi bicara masalah berbuah, katakan sama-sama berbuah.
Itu bicara masalah inti dari sebuah kekristenan kita. Mbak, Bu, sorry, kakak, adik, ama, ina, ongko, aci. Kalau kita menjadi orang Kristen dan tidak berbuah, kita jadi orang Kristen masih suka maki-maki, masih suka tensi, masih suka marah, masih suka kecewa. Sudah kita jadi orang Kristen masih suka dengan istri orang lain. Sudah kita jadi Kristen masih suka, sudah menikah masih suka dengan orang lain. Menurut saya itu bukan buah yang salah. Jadi orang percaya masih suka Tiffany, tipu sana, tipu sini. Menurut saya bukan berbuah. Dan bagaimana rahasia kita berbuah? Melekat kepada Tuhan. Jangan coba-coba, oh jangan coba-coba tinggal di luarnya. Artinya kalau saudara pengen berbuah, saudaraku, kita pengen berbuah dalam kekristenan kita, kita harus melekat kepada Tuhan dan tidak bisa dilakukan di luar Tuhan. Saya sering nasihatkan kepada pelaku-pelaku bisnis, Anda perlu yang namanya kemurahan Tuhan. Saya mendoakan beberapa orang, mereka punya titel, punya pengalaman, mereka hebat dan sebagainya. Intinya, mereka gagal dan endingnya ketika dapat kemurahan Tuhan, mereka sukses. Jadi titel tidak menjamin. Pendeta Dr. Wahyu Setiowibowo STH, MTH, CBC, MPM terlalu panjang. Tidak menjamin kesuksesan. Yang menjamin adalah kemurahan Tuhan. Amin. Oleh karena tinggallah di dalamnya supaya kita berbuah. Jangan coba-coba keluar. Apa yang terjadi, saudaraku, pertanyaan buat kita. Apa yang terjadi ketika kita, what happen ketika saudara melekat kepada Tuhan? Ada lagu, ku tak dapat jalan sendiri. Saya setuju lagu itu. Terus gimana lagunya begini? Nana padaku menuhi. Saya setuju lagu ini bahwa kita tidak bisa jalan sendiri. Apa yang terjadi ketika hati saudara melekat kepada Tuhan? Janji Tuhan ketika kita melekat kepada Tuhan. Makanya saudara, satu saat saya habis pelayanan dari kota lain, saya transit di Bandara Ngurah Rai Denpasar. Saya ketemu ada satu dulu anak binaan kami, saudaraku. Kebetulan dia orang-orang Batak, saudaraku. Saya tanya, dia ketemu saya, Om, saya sudah lama tidak ke gereja, dia bilang sama. Dan saya sudah melakukan semua dosa selama hampir 2 tahun, 2 tahun kurang. Dan saya cuma berkata sama dia, lanjutkan. One day kamu akan ketemu bahwa Anda akan bosan ke titik temu, akan mengalami kesemuan, akan mengalami sesuatu yang tidak membahagiakanmu ketika engkau puas melakukan dosa. Semua dosa. Brok nabrak, balik akhirnya cari Tuhan. Jadi apa yang terjadi ketika apa janji Tuhan ketika saudara dan saya melekat kepada Tuhan? Yang pertama kita lihat dalam Mazmur 91:14 dikatakan, sungguh, baca sama-sama, hatinya melekat kepadaku. Apa Pak Enggi? Maka aku akan apa? Meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. He know my name. Janji Tuhan yang pertama ketika hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Aku akan meluputkannya dan aku akan membentengannya sebab ia mengenal namaku. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Jadi yang pertama ketika hati kita melekat kepada Tuhan seperti perangko. Kita tidak jauh daripada Tuhan. Kita dekat lebih dalam lagi. Ku cinta kau Yesus. Ku mengasihimu. Ketika kita melekat kepada Tuhan, yang pertama Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kekristenan itu very simple, coy.
Saudaraku, tidak perlu strategi yang terlalu hebat. Baru-baru saja kami mengumpulkan semua gembala-gembala kami, gembala cabang dan semuanya saya bagikan. Strategi pelayanan itu tidak terlalu sulit. Ketika nama Tuhan ditinggikan, akan ada banyak orang yang datang kepadanya. Belajar strategi boleh, leadership boleh, manajemen boleh. Tapi kembali kepada Alkitab sangat sederhana. Ketika nama Tuhan ditinggikan, maka akan ada banyak orang datang kepadanya. Hidup, life is very simple. Hidup itu sederhana. Ketika kita melekat lebih dalam dengan Tuhan, Tuhan berjanji yang pertama, saudaraku yang dikasih, dia memberikan jalan keluar. Saya tidak ngerti apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta Wahyu, saya mengalami persoalan yang terlalu berat. Saya mengalami masalah yang saya membuat tidak bisa bernafas. Saya hanya meneteskan air mata. Saudaraku, saya mau kasih tahu buat saudara, air mata yang keluar jangan sia-siakan. Air mata doa yang berharga di hadapan Tuhan, yang membuat ditampung di kiribat Allah. One day surga terbuka dengan air mata doa kita, bukan air mata cengeng atau air mata penderitaan yang saudara alami dan mulai menyesali. Lagu ini tadi dinyanyikan sering kita guyon-guyon di antara pendeta-pendeta yang lagi tiap pagi kita doa pagi. Saudaraku, lagunya kan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini yang benar. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Saya sering lupa. Meskipun tidak ada badai dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Orang yang sedang mengalami problem, orang yang sedang mengalami kesesakan, orang yang sedang mengalami masalah, dia bisa tidak lagi mencintai orang lain, tidak lagi mencintai Tuhan. Bisa jadi dia pergi ke tempat lain mulai berkata, damba dukun sedang ngobati pasiennya. Satu saat saudaraku, jadi orang yang dalam kesesakan bisa mundur sama Tuhan, dari Tuhan, dan dia cari jalan yang lain. Satu saat kami mendoakan orang yang cancer kalau tidak salah, di satu daerah di tempat kami. Saudaraku, sudah hampir koit, hampir dipanggil Tuhan. Dan maaf kata pakai kateter dan dia sudah tidak bisa bergerak. Minta kami mendoakan dan kami ketemu. Dan kami mulai menceritakan tentang kuasa Yesus, tentang iman dan sebagainya. Hari itu dia mulai bangkit dan bisa duduk. Dia duduk dan mulai mengimani, saudara. Dan dia bisa jalan, 95% dia mulai pulih, saudaraku. Dan dia luar biasa. Ada orang yang menawarkan, saudaraku. Mama pengen cepat sembuh kah? Ada orang tua yang sanggup menyembuhkan 100%. Akhirnya dia datang, ada mbak dukun, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Ada utusan ke rumah bapak, dia tambah sakit. Loh kenapa? Kemarin ada mbak dukun yang datang untuk memberikan ini. Saya coba, seharusnya sekali Yesus tetap Yesus. Dan ketika Yesus, saya cuma bilang karena Yesus memberikan garansi ketika mati di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Semua sakitnya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tapi karena jalan akhirnya, maaf kata, saya bilang saya tidak bertanggung jawab kalau keluar daripada mujizat Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia dipanggil Tuhan. Jadi orang yang dalam kesesakan, orang yang dalam masalah bisa jadi membuat imannya ragu-ragu, tidak percaya Yesus. Tapi yang kedua, lagu tadi kata, meskipun tidak ada badai di dalam hidup. Saudaraku, kalau orang tinggal rasa nyaman, tidak perlu mujizat lagi, tidak perlu bergumul lagi maksud saya. Ya, dia bisa juga kehilangan cinta Yesus. Kemarin saya minggu jam kedua, saya khotbah melayani di salah satu cabang kami. Saya suka banget karena mereka haus sekali dengan Tuhan. Saudara, mereka haus nyanyi semangat, amin semangat dan semuanya saudaraku. Dan waktu saya berdoa mereka ngalami lawatan Tuhan.
Dan ada satu nona, mereka dijamah Tuhan dan mereka kata, Pak Pendeta, hampir tiap hari saya pengen bunuh diri. Saya bilang stop, itu karya setan. Saudara, apa yang terjadi? Mereka mengalami kehausan menentukan mujizat Allah. Dan saya bagikan kepada teman-teman, di pusat mesti lebih haus akan Tuhan karena nyaman dan secara ekonomi jemaat dan semuanya. Jadi orang mengalami masalah bisa mundur dari Tuhan, tidak cinta Yesus. Orang yang sonde ada masalah, dia juga bisa melupakan Tuhan, kenyamanan kita. Makanya saudara yang dimanapun sudah berada, yang sedang dalam posisi aman, perusahaanmu aman, depositomu aman, bankmu aman, rekeningmu aman, semuanya aman. Saya hanya ingatkan dari tempat ini, terus mencintai Yesus dan memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama saudaraku, kalau kita pertama orang yang melekat kepada Yesus, melekat kepada Tuhan, yang pertama Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dengar ibu, dengar bapak, kalau hari ini saudara sedang alami masalah, ketika engkau lebih dalam lagi dekat dengan Tuhan, saudara, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang pertama akan meluputkan, yang kedua akan membentengi setiap saudara. Kalau melihat kitab Mazmur, saudaraku, itu berisi tentang the best of security found in God. Sedang berisi tentang nama-nama Tuhan, perlindungan Tuhan atas kita. Yang pertama yang disebut 4 nama Tuhan dalam Mazmur ayat 1-2. Yang pertama adalah the Most High, El Elyon. The Almighty God, El Shaddai. The Lord, Yahweh. Dan God, Elohim. Dalam Mazmur 91, sepertinya Bapak Ibu Saudaraku, merupakan satu mantra, merupakan bahasa lebih merupakan satu penangkal daripada semua virus corona, virus Omikron. Ini ayat ini begitu laku keras, sahabat Kristus. Mazmur 91 itu menjadi satu ayat yang laku keras zaman Omikron. Bapak Ibu Saudaraku, baru-baru saja saya dihubungi oleh seseorang di kota lain. Dia cerita bahwa dia positif Omikron. Kemudian kebetulan teman pendeta saya di salah satu kota di Tangerang. Saya cuma bilang gini, Omikron, Tante Kron, apalagi Popkron. Saya bilang obatnya, berdoa, minum vitamin, sukacita, pasti sembuh. Amin. Jadi sahabat Kristus, jika hari ini saudara sedang program ini dan saudara berkata, betul Pak Wahyu, saya sakit, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, apapun penyakitnya, saudara hanya perlu, Alkitab berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dan juga berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apakah perlu obat? Yes. Saudara minum obat sambil bersuka cita. Jadi sahabat Kristus, Mazmur 91 menyebutkan bahwa yang pertama the best of security found in God. Tetapi yang kedua the care of God. Yang ketiga the blessing. Mazmur 91 begitu komplit bagi kebutuhan orang-orang yang sedang bergumul. Bagi orang-orang yang sedang alami masalah, yang menantikan jalan keluar, yang sedang terindis oleh berbagai macam penyakit dan berkata, kita tidak bisa buat apa-apa. Yang pertama, ketika engkau melekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar atas kita. Amin. Haleluya. Tetapi yang selanjutnya dikatakan bahwa orang yang melekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika menghadapi situasi dan problem. Aku akan meluputkan, deliver, dan memuliakan. Aku akan meluputkan. Tuhan berjanji akan memberikan pembebasan. Sebab dikatakan Tuhan mau mengatakan sebab engkau melekat padanya. Ada hukum sebab akibat. Saudaraku, kalau kita melakukan A, kita akan menghasilkan B. Yang setuju katakan amin. Amin, 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 amin. Sahabat Kristus, artinya begini, hukum sebab akibat. Jika saudara dan saya melekat hidupnya kepada Tuhan, maka efeknya B, akibatnya saudara akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Katakan sebelah kiri sebelah, melekat. Kalau saudara sedang mengikuti program ini baik di Facebook kami maupun di YouTube, saudara komentar, melekat kepada Tuhan menghasilkan mujizat. Yang setuju katakan. Tetapi yang kedua sahabat Kristus, selain Tuhan memberikan jalan keluar, orang yang melekat kepada Tuhan
Ada penyertaan Tuhan. Baca sama-sama Mazmur 91:15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan apa? Menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakan. Ada satu serentetan luar biasa. Saudaraku, saudara disertai Tuhan aja cukup. Yang pertama, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai, dan dia dalam kesesakan aku akan meluputkan dan memuliakannya. Amin, 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 amin. Saya tertarik pada bagian yang terakhir. Rupanya di tengah-tengah persoalan, problem yang kita hadapi, sahabat Kristus, Tuhan akan memuliakan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Coba lihat Ayub, saudara. Ketika Ayub, kurang apa saya singgung di bagian yang lalu di keluargaku, surgaku, kalau tidak salah. Saudaraku, Ayub orang soleh, mendawi kejahatan, semua orang baik lengkap. Saya bilang makanya yang jomblo-jomblo, kalau cari jodoh, carilah yang seperti Ayub. Sempurna, kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah dan sebagainya. Saya mau kasih tahu. Tapi Ayub diizinkan mengalami penderitaan. Apa kesimpulan dari Ayub? Dua hal. Teologi Ayub dirubah. Yang pertama, dia melihat bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal. Amin. Jadi kalau sahabat Kristus hari ini sedang alami sepertinya gagal, sepertinya penurunan, saudaraku yang dikasih, itu berhenti sesaat untuk melesat lebih tinggi. Di bagian yang lalu saya berkhotbah sampaikan kadang kita kadang-kala percaya ya namanya Pak Pendeta, hidup ini kadang di bawah, kadang di atas, hidup ini seperti roda Pak Pendeta, Pak Wahyu hidup ini seperti roda. Kakak, saya mau kasih tahu, itu sepertinya benar. Tetapi Alkitab saya berkata, engkau bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Dan Alkitab saya berkata, engkau akan terus naik. Pelaku-pelaku bisnis, pengusaha, karyawan, apa saja, mungkin kelihatannya seperti sedang jalan di tempat. 1, 2, 3, no. Tuhan sedang membawa engkau sebentar lagi untuk menaik melesat. Mungkin sudah berkata, kenapa Pak? Sampai hari ini saya berdoa pendeta, doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Stop, tunggu. Tuhan sedang membuat pemulihan dalam segala sesuatu. Baru-baru saya 2 hari yang lalu, saya mendoakan seseorang dan saya katakan, Ci, jangan khawatir. Tuhan itu sedang menyelesaikan benang-benang ruwet, benang-benang merah yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Nanti ketika proses pemulihan sempurna akan terjadi. Amin. Jadi saudaraku, yang pertama, Tuhan tidak pernah gagal kata Ayub. Tuhan saudara sama. Kalau saudara sedang mengalami kegagalan, gagal dan gagal lagi. Saudaraku, dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Saudara boleh gagal, tetapi dengar, saudara boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, rancangan kemakmuran, yang percaya katakan amin. Haleluya. Tetapi yang kedua, Ayub berkata bukan dari kata orang. Saudaraku, love encounter, truth encounter, power encounter. Bukan dari kata orang, tapi mataku sendiri melihat bahwa Yesus dahsyat dan luar biasa. Jadi yang kedua saudaraku, Tuhan menolong, Tuhan melemutkan, melewatkan. Tetapi yang ketiga yang menarik ketika saudara melekat kepada Tuhan, Tuhan sedang memuliakan nama Tuhan. Pendeta Hengki yang lalu khotbah tentang menyinggung tentang Ayub, dia berkata Tuhan itu luar biasa. Ayub dipuluhkan dari istri yang sama, bukan istri tetangga. Haleluya. Tapi yang ketiga saudaraku, Alkitab kata, aku akan menyertai dalam kesesakan. I will be in trouble. Tuhan itu menolong kita di tengah-tengah kesesakan. Menyertai Tuhan itu sangat luar biasa saudaraku. Alkitab berkata ketika bicara masalah God with us, Tuhan menyertai di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tapi yang terakhir, ketika kita melekat kepada Tuhan, panjang umurnya serta mulia, Happy birthday to you. Yang ulang tahun minggu ini. Yang ketiga, mempunyai umur panjang dengan apa? Baca sama-sama yang pengen umur panjang. Dengan panjang umur akan
aku kenyangkan dia yang setuju, katakan amin. Jadi bukan dengan panjang umur, bukan dengan kelaparan, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Saudaraku, sahabat Kristus, betapa dahsyatnya orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang pertama, saudaraku, Tuhan memberikan apa yang disebut dengan memberikan jalan keluar. Tetapi yang kedua, kalau saudara di layar kaca saudara, Tuhan akan memberikan penyertaan. Disertai Tuhan itu hebat. Siapakah jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Tetapi yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan mempunyai umur panjang. Ketika kita melekat kepada Tuhan. Why? Kenapa sahabat Kristus? Ketika kita melekat kepada Tuhan, tidak akan stres. Ketika Maria Magdalena, saudaraku, ditinggalkan Yesus, mati, saudaraku. Waktu itu murid-murid dan semuanya mereka stres. Tapi satu perkataan dari Maria berkata, I have seen the Lord. Aku melihat Tuhan. Jika saudara perlu mujizat, jika saudara mungkin sedang pendeta, saya stres-stres sedikit, saya sedang ada masalah, saya pusing, saya tensi, saya sakit, I have seen the Lord. Ketemu Yesus, melekat kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, jadi Tuhan memberikan jalan keluar, saudaraku. Itu sangat luar biasa buat kita. Tuhan meluputkan dari semua, menyertai kita, dan juga umur panjang. Kenapa kesimpulannya, saudaraku? Umur panjang. Ketika saudara berjalan dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, saudara tidak pernah jalan sendiri. Amin. Amin. Ketika saudara mengalami problem, karena saudara merasa disertai Tuhan, tidak ada alasan untuk takut dan khawatir, apalagi bimbang. Ketika saudara berasa tidak bisa jalan, ada di kursi roda sedang melakukan program ini, saudara sedang ada di rumah sakit, dimanapun saudara dalam kesakitan rohani, jasmani, dan jiwani, Allah beserta dengan engkau, Bu, Pak. Jika engkau sedang putus asa, saudara bisa berkata, pendeta, seperti telur di ujung tanduk, ya, kalau enggak Tuhan tolong hancur biasanya telur. Mungkin saudara berkata, pendeta, kami betul-betul mengalami masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jawabanmu kita berkata, Pak, kulopun boten kiat, Pak. Jawaban saya sederhana, melekat kepada Tuhan. Amin. Karena begitu dahsyat ketika kita melekat kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar. Yang kedua, Tuhan menyertai. Tetapi yang ketiga, umur panjang. Tidak khawatir. Umur tambah 1 belum dapat jodoh. Umur tambah 1 tahun belum jodoh. Pusing kepala. Oleh karena itu, pastikan hidup saudara melekat kepada Tuhan. Diberikan jalan keluar, disertai Tuhan, dan umur panjang, sukacita. Saya bersyukur ketemu banyak orang, dia bilang, Pak Pendeta Wahyu tidak pernah susah. Yes, karena saya punya Tuhan yang hebat. Bukan punya segalanya, tapi karena punya Tuhan Yesus yang menjadi penasihat, yang menyertai dan bersama denganku hari ini. Engkau ada bersamaku. Bangkit berdiri bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Saudaraku, saudara yang sedang menantikan mujizat dari layar kaca ini, dari mimbar ini, dari program ini, saya berdoa mengalami mujizat Tuhan. Dan pastikan hatimu melekat kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Yes, bangkit berdiri bersama-sama. Engkau ada bersamaku. Katakan sama-sama dengan di setiap musim hidupku. Yes, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Yes, haleluya, Yesus dahsyat. Sama-sama. Sementara saudara sedang menantikan mujizat, nyanyikan. Saya percaya di balik pujian ini ada mujizat Allah yang sedang terjadi. Mungkin saudara sakit, mungkin sakit secara ekonomi, secara jasmani, secara jiwani dikecewakan. Nyanyikan sama-sama. Mujizat masih terjadi. Ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama, semuanya nyanyi. Bersamamu, lawat satu persatu Tuhan. Jamah satu persatu in the name of Jesus. Amin. Lewati, terima kesembuhan saudaraku. Terima mujizat keuangan. Terima mujizat untuk masa depanmu. Oh Lord Jesus, amin. Amin, amin.
hatiku. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan penyertaan. Ya saudara yang takut umurnya pendek, Tuhan memberikan panjang umur buatmu. Yes. Longan, amin, amin. Katakan sama-sama. Anugerahmu besar berlimpah. Mari angkat kedua belah tanganmu. Saya akan berdoa dari mimbar ini, saudara. Demi nama Yesus, aku berdoa buat sahabat Kristus dimanapun mereka berada, yang hari ini mendengarkan program di layar kaca ini. Mereka sedang menantikan mujizat. Hambamu berdoa, biarlah yang pertama hati mereka melekat kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang sakit, pergumulan hutang piutang, pergumulan ekonomi, mereka pengangguran dan perlu mujizat. Mereka minta pertolongan untuk jodoh mereka. Aku berdoa dari mimbar ini, in the name of Jesus, mujizat Allah terjadi atas mereka dan mereka disertai oleh Tuhan. Jika ada mereka yang sedang berjalan dalam masalah, mereka jalan dalam badai, mereka dalam kesulitan dan semuanya, aku berdoa penyertaan Tuhan sempurna. Ketika kami disertai oleh Tuhan saja, yang pertama kami pasti menang, yang kedua kami pasti mengalami mujizat, yang ketiga surga terbuka, dan yang ketiga hambamu berdoa supaya umur panjang atas mereka. Mereka yang sedang ketakutan tentang kematian, yang mereka ketakutan tentang yang lain, tentang hidup mereka, aku berdoa demi nama Yesus, umur panjang menjadi bagian mereka. Ketika hati mereka melekat kepada Tuhan, mereka shalom, mereka damai sejahtera. Tuhan membela, Tuhan memberkati, dan Tuhan memuliakan. Biarlah minggu ini menjadi minggu mujizat buat setiap kami, menjadi minggu perlindungan, menjadi minggu pertolongan Tuhan terjadi atas mereka, dan mereka memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, mereka menerima mujizat Tuhan, dan akan ada banyak kesaksian seperti yang dialami oleh banyak orang yang kami doakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8. Shalom. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.